Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang namanya logika predikat. Begini, sebelum kita lakukan semuanya gini, yang dinamakan logika predikat itu seperti ini. Kita akan memulai bagian ini dengan dua argumen. Yang pertama, ini ada dua argumen. Argumen pertama, ini ada sebuah premis, di mana di sini ada perkataan bahwa premis A, semua orang menyukai Ali. Kemudian, uh, pernyataan tersebut ada kesimpulan bahwa Budi menyukai Ali. Kemudian premis kedua atau pernyataan yang kedua, argumen kedua, kemudian di sini ada Cecep menyukai Ali. Konklusinya seseorang menyukai Ali. Maka nanti di sini berdasarkan jika kita menggunakan logika proposisi atau logika pernyataan untuk memeriksa kevalidan dari dua argumen ini, maka ada kemungkinan kedua argumen tersebut tidak valid jika A dan C bernilai benar. Berarti yang A sama C itu sebagai premis, dan premis itu harus selalu benar. Nah, seperti itu. Maka ini kemungkinannya seperti apa? Oke, kita kecilkan dulu biar nanti kelihatan. Begini, jika kita menggunakan logika proposisi yang memeriksa kevalidan kedua argumen di atas, maka akan ada kemungkinan kedua argumen tersebut tidak valid jika A dan C bernilai benar, tapi B dan D bernilai salah. Namun perasaan kita mengatakan bahwa nanti itu kedua argumen di atas seharusnya valid. Logika preposisi itu sudah kita pelajari, tidak lagi sudah kita pelajari tidak memadai untuk digunakan untuk memeriksa argumen seperti atas. Kita membutuhkan yang namanya, ini nanti yang kita butuhkan. Ini yang kita butuhkan adalah nanti kita perhatikan di sini ya ini. Yang kita butuhkan nanti di sini argumen seperti di atas kita butuhkan jenis logika yang disebut dengan logika predikat. Nah, kenapa disebut logika predikat? Begini. Sesuatu tentang suatu objek, Adam berkulit hitam, hubungan antara objek Romeo menyukai Juliet. Nah, seperti itu nanti sangat relatif. Nah, itu akan bisa kesulitan. Nah, kemudian dalam logika predikat seperti ini kita kesulitan untuk memberikan sebuah kesimpulan argumen ini, karena di sini ini ada kayak semua orang menyukai Ali, Cecep menyukai Ali, seseorang menyukai Ali. Seperti ini kan logika predikat objek dan lainnya belum jelas ya. Nanti kita akan ke bawah untuk mempelajari logika predikat. Dalam logika predikat itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah objek, kemudian predikat, kemudian kuantor. Ya, pertama objek. Objek itu maksudnya adalah apa yang akan kita cermati. Contoh sebagai Romeo, mahasiswa, bola, berarti dia sebagai objeknya. Kemudian predikat itu kayak sifat-sifat dari objek tersebut atau karakteristik atau ciri atau hubungan antara objek-objek dengan beberapa atau karakteristik dari objek tersebut itu dinamakan predikat. Kemudian dalam kuantor, kuantor itu menyatakan kuantitas dari objek, apakah semua atau sebagian atau beberapa. Itu namanya kuantor. Dan kuantor tersebut dibagi menjadi dua, yakni kuantor universal dan kuantor eksistensial. Untuk kuantor eksistensial atau dan universal. Kalau universal ini menyeluruh, tetapi kalau eksistensial itu hanya beberapa. Kata hubungnya begini, kalau universal biasanya semua, untuk setiap, dan lain-lain. Untuk kuantor eksistensial biasanya ada, terdapat, beberapa, sebagian, dan seterusnya. Itu namanya kuantor eksistensial. 3 komponen logika predikat ini tidak boleh hilang, harus ada objek, predikat, dan kuantor. Nah, tadi itu kita masih kesulitan yang tadi. Ini makanya kita awali dari situ. Kemudian yang selanjutnya begini. Contoh preposisi dalam predikat. Semua mahasiswa pintar. Ini bakal menggunakan objeknya ada,
predikatnya ada, kemudian kuantornya ada. Dia kuantor universal. Beberapa bola adalah buntar. Nah, pernyataan benar apa salah kita dapetin. Yang penting inilah proposisi dalam logika predikat. Bolanya adalah objek, buntar adalah predikat, dan beberapa adalah kuantor. Di mana dia kuantor eksistensial. Kemudian ada beberapa mahasiswa menendang bola. Mahasiswa sebagai objek, bola juga objek, dan ada kata hubungnya menendang adalah predikat, dan ada sebagai kuantor eksistensial. Tuh, tetapi ini hati-hati. Makanya tidak semua pernyataan itu bisa kita buat nilai kebenarannya. Tergantung kalau kita menggunakan logika predikat. Pelambangan pada simbolisasi pada logika predikat begini. Perlambangan pada logika predikat untuk masing-masing komponen sebagai berikut. Pertama, predikat dilambangkan dengan huruf besar. Objek dilambangkan dengan huruf kecil mengikuti predikat. Jika ada dua objek, urutannya adalah pelaku, penderita. Jadi kemudian jika ada kuantor, nah ini jika ada kuantor, maka kuantor ditulis terlebih dahulu kemudian diikuti oleh preposisi predikat. Jika suatu karakteristik P dimiliki oleh semua X anggota, lihat ini. Jika suatu karakteristik P dimiliki oleh semua X anggota himpunan S, kita tulis untuk setiap X anggota S. Ini matematika. Untuk setiap itu ini, atau semua. Nah, ini semua bacanya atau untuk setiap. Kalau seperti ini adalah beberapa atau ada. Seperti itu ya. Semua X. Nah, ini kan untuk setiap X anggota himpunan S. Bacanya ini. Yang berarti PX benar untuk semua X ini anggota S. Sementara jika karakteristik tersebut hanya dimiliki sebagian anggota dari S, kita tulis ya ini. Nah, ini namanya kuantor eksistensial. Beberapa X atau ada X anggota himpunan S pada PX. Yang berarti PX benar setidaknya untuk satu anggota S. Atau PX benar untuk beberapa nilai dari yang ada di S. Itu makna dari kuantor. Hati-hati. Oke, perlambangan makna. Nah, seperti ini ya. Caranya berarti apa? Langkahnya itu pertama apa? Kuantor dulu. Ya, kuantor dulu. Kemudian predikatnya, kemudian P-nya dilambangkan besar. Predikatnya dilambangkan sebuah besar. Contoh, langsung kita aja contoh ya. Proposisi Adi berkulit hitam dilambangkan dengan HA, di mana H lambang untuk berkulit hitam, predikat, dan A melambangkan Adi. Nah, seperti itu ya cara pelambangan dan maknanya. Kemudian proposisi Romeo mencintai Juliet biasa dilambangkan dengan C, di mana C di situ harus huruf besar karena dia merupakan predikat cinta. R melambangkan Romeo, objek pelaku, dan J melambangkan Juliet penderita. Atau objek dua objek ya. Ini cuma sekedar pelambangan dan makna. Ini untuk setiap MPW ya. Jadi untuk semua P di sini pria, M itu predikat, PW itu merupakan objek bisa digunakan untuk melambangkan semua pria menyukai wanita. Nah, M melambangkan menyukai harus huruf besar, P melambangkan pria pelaku huruf kecil, kemudian W melambangkan wanita juga huruf kecil. Oke, lanjut. Ini pelambangan dalam predikat, tapi tidak ada masalah. Nah, coba ini bacanya bagaimana untuk setiap X atau semua anggota X. Nah, kalimatnya seperti SX maka AX. Ini juga bisa melambangkan pada semua anak Susilo juga anak Kani.
Nah, bisa dikatakan seperti itu, tergantung makna. Ya, kemudian di sini ada anak Susilo yang juga anak Ani. Ini kan dan. Ini sebenarnya jika maka juga boleh, tetapi tergantung tergantung yang melambangkan. Yang penting ada kejelasan. Nah, ini. Nah, ini untuk setiap atau semua X, semua Y, semua orang yang merupakan bapak bapak kan, dari seseorang juga merupakan anak dari seseorang. Oke, ini cuma kalimat-kalimat yang membantu teman-teman nanti bisa dipelajari sendiri. Aturan penyangkalan. Nah, itu tadi kan aturan bagaimana menulis. Ya, sekarang kita bagaimana aturan penyangkalan dalam logika predikat. Nah, begini. Nah, ini hati-hati ini. Aturan penyangkalan, ketika kita punya aturan ekuivalensi pada logika proposisi, semuanya berlaku juga pada logika predikat. Suatu aturan ekuivalensi tambahan pada logika predikat adalah aturan penyangkalan. Maka begini nanti, negasi dari untuk setiap negasinya untuk setiap, kalau nanti gini dinegasikan itu akan menjadi ada. Kalau negasi dari ada itu maka jadinya semua. Nah, contohnya seperti ini. Ini dinegasikan jadi ini kan. Kemudian Px maka negasi Px. Berarti kuantornya dinegasikan, preposisinya juga dinegasikan. Nah, contohnya begini. Nah, contoh begini. Nah, ini kan untuk semua atau untuk setiap X anggota himpunan N, dan untuk setiap Y anggota himpunan N juga berlaku 2Y kurang dari sama dengan X. Maka negasinya apa? Untuk, ini ada X, ini bacanya ada X jadi apa? Untuk setiap X anggota N, ini untuk setiap Y anggota N akan menjadi ada Y anggota ada beberapa Y anggota N. 2Y kurang dari sama dengan X. Ingat, kurang dari sama dengan negasinya itu jadinya apa? Lebih dari. Kalau lebih dari sama dengan negasinya adalah kurang dari. Kalau ada sama dengannya, negasinya itu tidak ada sama dengan. Kalau tidak ada sama dengan, maka negasinya harus ada sama dengan. Seperti itu ya, ini dibalik. Nah, ini negasinya. Nah, inilah penting bahwa kita untuk aturan penyangkalan. Nah, oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini sudah ya. Proposisi. Contoh seperti ini. Tak seorang pun koruptor yang menyesal. Dapat kita lambangkan untuk setiap. Tak seorang pun koruptor. Berarti semua koruptor. Semua X itu koruptor. Seseorang yang koruptor itu maka dia tidak akan menyesal. Ya kan? Koruptor yang menyesal. Tidak seorang pun koruptor yang menyesal. Koruptor tidak menyesal. Nah, seperti itu kan. Kemudian, nah ini ekuivalensi dengan ini. Boleh juga dikatakan seperti ini. Negasi dari beberapa koruptor yang menyesal. Tidak ada negasi dari beberapa koruptor yang menyesal. Ini kan negasi dari beberapa koruptor yang menyesal. Oke, aturan equivalensi. Semua aturan equivalensi pada logika proposisi juga berlaku pada logika predikat ditambah aturan-aturan berikut. Pertama begini, yang kita pelajari. Nah ini pengkhususan universal. Nah ini namanya universal. Ketika untuk setiap X pernyataan PX, PA untuk sebarang A. Konklusinya. Berarti X sebagai A diperkhususkan. Perumuman universal PA untuk sebarang X. Nah, ini kan dari untuk setiap X, pernyataan X. Ini PA untuk sebarang A. Berarti ini untuk masih umum X dan ini khusus untuk A.
kebalikan dari perumahan universal. Kemudian pengkhususan eksistensial, maka di sini ada X, maka dia PX, maka PK untuk suatu A. Nah, sebarang tuh lebar kalau suatu itu hanya untuk satu. Nah, ini jarang muncul tapi cuma penulisannya. Nah, contoh di sini. Ada ilmuwan tidak rabun dekat. Semua orang yang memakai kacamata adalah rabun dekat. Semua orang memakai kacamata atau lensa kontak. Karena itu beberapa orang memakai lensa kontak. X objeknya adalah orang. IX, I tadi predikatnya adalah ilmuwan. Orang yang ilmuwan. RX adalah rabun dekat. K berkacamata. LX tadi apa? L tadi lensa kontak. Oke. Garis-garisnya langkah pertama ada ilmuwan yang tidak rabun dekat. Ada ilmuwan ya yang itu bisa dikatakan dan seperti ini tidak rabun dekat negasi RX. Premis kedua, semua orang memakai kacamata adalah rabun dekat. Semua yang memakai kacamata adalah itu bisa saja sama implikasi adalah menyatakan adalah oke. Ya, jika maka atau adalah itu implikasi. Dikatakan seperti itu. Kacamata maka dia adalah rabun dekat. Ketiga, semua orang memakai kacamata atau lensa. Kalau atau berdiri fungsi semua maka untuk setiap semua orang yang berkacamata, orang memakai kacamata atau lensa kontak LX. Karena itu beberapa ilmuwan memakai lensa kontak. Beberapa maka ini ada beberapa ilmuwan memakai yang itu dan ya memakai lensa kontak. Ini ada konklusinya. Terus bagaimana aplikasinya? Nah, ini seperti ini. Ini pertama, perhatikan untuk memanah ini sangat luar biasa kesulitan kita. Nah, premis 1, premis 2, premis 3. Nah, ini kita lihat. IA. IA dan negasi RA. Nah, ini tadi apa? Kekhususan eksistensial. Nah, ini. Kemudian ini KARA ini kekhususan universal. KA, nah ini dari 3 kekhususan universal. Tadi yang kita bahas tadi. Negasi RA dari 4. Nah, simplifikasi ketika ada P dan Q. Simplifikasi bisa P, bisa Q. Kita ambil yang ini negasi RA simplifikasi. Kemudian negasi K ini dari mana? Dari 5 dan 7. Dari 5 dan 7 berlaku modus tolen. Ketika ada P maka Q, kemudian di sini negasi dari Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. P-nya adalah KA, maka negasi K. Oke. Kemudian LA di sini dari siapa? 6 dan 8. 6 dan 8. Sebenarnya ini juga itu sama, cuma ini diubah dulu. Dari mana? Dari KALA itu bisa diubah menjadi nanti kita ubah menjadi apa? Nah, nanti jadi apa namanya? Ekuivalensi. Kan kita tahu bahwa ketika P maka Q itu ekuivalen dengan siapa? Negasi P atau Q. Kan seperti itu. Berarti ini tuh bisa karena di sini LA dari mana? Dari 6 dan 8. Berarti ini bisa kita ubah menjadi apa? Negasi LA maka K
Bisa seperti itu. Karena apa? Karena KA disjungsi LA itu ekuivalen dengan LA disjungsi KA. Nah, itu nanti menjadi ini, kemudian dari 8 negasi KA, maka ini nanti jadi apa? Negasi dari negasi LA jadi LA. Nah, sebenarnya mirip sama modus tolen, cuma dia diekuivalensikan terlebih dahulu. Kemudian dari 10 itu 4 simplifikasi. Nah, kan tadi kalau P dan Q bisa negasi RA, bisa IA simplifikasi. Kemudian 10 dan 9 kita konjungsikan jadi ini. Ini agak kesulitan ya. Kemudian kita dapatkan maka untuk setiap ada IALA itu bisa menjadi ada X, berarti kan ada ini khusus kan? Ada X untuk tadi IX dan ini. Ini namanya universal eksistensial tadi di tabel tadi. Maka nanti saya inginkan sampean bisa mencari seperti ini dari mana ya. Ini seru ini. Itu nanti coba dipelajari sendiri yang contoh mana ini? Contoh 3.6. Nanti coba pelajari sendiri. Nanti jika ada kesulitan nanti silakan tanyakan. Kemudian contoh 37 juga. Kemudian tinggal sampean latihan. Latihannya ini. Induksi matematik jangan dulu ya. Setelah ini baru induksi matematik. Ini aja. Buktikan kevalidan argumen berikut. Saya minta A, B, sama C saja. Buktikan dengan tabel seperti contoh yang di atas. Saya kira itu saja. Nanti untuk kurang lebihnya bisa ditanyakan lagi di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.